Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang banyak orang yang takut kena cahaya sinar matahari. Ya, termasuk sinar matahari pagi ya. Ya, padahal sinar matahari pagi itu bagus sekali ya untuk kesehatan karena sumber vitamin D. Nah, mungkin saat pandemi yang lalu COVID, ya banyak fenomena di mana orang dianjurkan ataupun disarankan untuk berjemur, dan memang banyak orang yang berjemur. Nah, tetapi bagaimana ya dengan kondisi sekarang ini? Apakah masih banyak orang yang berjemur? Vitamin D dikenal ya banyak orang ya untuk kesehatan tulang, kesehatan otot, ya imunitas. Nah, jadi tahu nggak nih ya kira-kira apa sih manfaat vitamin D ya untuk kesehatan dan sumbernya dari mana saja? Ya kita bisa mendapatkan vitamin D. Nah, jadi simak terus video sampai habis. Yang pertama, mencegah penyakit autoimun. Akhir-akhir ini sudah banyak penelitian yang menghubungkan antara vitamin D ya peranannya terhadap penyakit lainnya. Misalkan ya penyakit autoimun multiple sclerosis, ya ini kan terjadinya pada wanita paling banyak, yaitu dimana ternyata berhubungan dengan kadar vitamin D yang rendah. Vitamin D juga berperan ya terhadap rematik ini sebagai imunosupresan. Ya intinya vitamin D ini sangat bagus sekali ya, sangat penting sekali peranannya terhadap kesehatan tubuh kita ya, agar imun kita itu berfungsi secara normal ya, secara optimal ya, agar bisa ya menghalau berbagai jenis penyakit. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang dan otot. Tubuh kita ya ini memang memerlukan vitamin D, sangat memerlukan vitamin D ya, karena membantu dalam penyerapan kalsium. Nah, kalsium ini berperan penting ya terhadap kepadatan tulang. Ya, kalau seandainya kalsiumnya rendah akibat vitamin D rendah, ya tidak menutup kemungkinan ya tulangnya itu nggak kuat. Ya, sehingga ya bisa nanti beresiko mengalami patah tulang. Kalau seandainya asupan vitamin D kurang, penyerapan kalsium kurang, akhirnya apa? Ya tubuh akan mengambil kalsium dari tulang. Ya lama-lama kepadatan tulang akan berpengaruh ya, ataupun mempengaruhi kepadatan tulang. Ya, akhirnya itu tadi ya lama-lama jadi keropos. Yang ketiga, kesehatan ibu hamil dan janin. Nah, jadi ibu hamil ini penting juga ya untuk memenuhi kebutuhan vitamin D ya, karena vitamin D ini membantu dalam penyerapan kalsium, di mana saat hamil ibu itu memerlukan banyak kalsium karena penting juga untuk si bayinya. Nah, kalau seandainya kekurangan vitamin D, yang ditakutkan apa? Nanti bisa ya terjadi masalah-masalah selama hamil dan juga bayinya, misalkan tekanan darah tinggi saat hamil, ya kemudian DM saat hamil, ya bayinya prematur, ya kurang bulan, ya intinya nggak sehat lah untuk ibu maupun si bayinya. Yang keempat, mencegah penyakit kronis. Vitamin D ya ini juga bermanfaat ya untuk mencegah agar kita tidak mengalami ataupun menurunkan risiko mengalami penyakit kronis ya, misalkan penyakit hipertensi, penyakit jantung ya. Kemudian juga penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan vitamin D lainnya. Nah, jadi penting ya kita untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Yang kelima, mencegah gangguan mood. Vitamin D ini juga membantu ya mencegah agar mood kita ataupun suasana hati kita itu tidak buruk. Ya karena banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan, ya gangguan suasana hati, ya ternyata dia mengalami defisiensi vitamin D. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya ya, kira-kira berapa banyak sih vitamin D yang kita butuhkan ya agar terpenuhi ya kebutuhan harian kita. Nah, jadi kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung usia, kemudian juga tergantung dari jenis kelaminnya. Nah, teman-teman bisa melihat tabel di samping ini ya. Nah, ini adalah kebutuhan vitamin ya dari mulai bayi ya, kemudian juga laki-laki, perempuan, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini cukup jelas. Nah, kira-kira di mana nih kita bisa mendapatkan vitamin D? Ya, tentu dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi ya, kemudian dari makanan, kemudian dari suplemen. Nah, jadi bisa ada 3 pilihan ya, dari berjemur, dari makanan, dari suplemen. Suplemen tentu adalah suplemen yang mengandung vitamin D ataupun suplemen khusus vitamin D. Kalau dari makanan ya teman-teman bisa mengkonsumsi susu, ya yogurt, kemudian ikan tuna, ikan salmon, kemudian telur. Ya jadi ada banyak pilihan ya makanan yang kaya akan vitamin D. Nah, jadi intinya kalau teman-teman mau mengkonsumsi vitamin D dari suplemen ya boleh-boleh saja ya, lebih efektif, lebih praktis mungkin ya bagi sebagian orang. Ini bisa dilihat di aturan pakainya ya.
Nah, kemudian kalau dari makanan juga bisa, ya konsumsi makanan secara teratur, jangan berlebihan. Nah, kalau seandainya mau hemat, ya ini bisa juga berjemur di bawah sinar matahari pagi ya, 10-15 menit. Nah, jadi gampang ya. Nah, tergantung teman-teman maunya yang mana. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.